Persatuan dan Kesatuan pada masa Reformasi 21 Mei 1998 sampai dengan sekarang. 1. Bentuk negara. Bentuk negara Indonesia pada masa reformasi sejak 21 Mei 1998 adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Pada masa reformasi, Indonesia melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 untuk mengubah struktur ketatanegaraan dan peran serta hubungan Presiden dan DPR. 2. Bentuk sistem pemerintahan. Bentuk sistem pemerintahan Indonesia pada masa reformasi adalah demokrasi Pancasila yang bersifat presidensial. Demokrasi Pancasila yang diterapkan di Indonesia pada masa reformasi memiliki karakteristik berbeda dengan Orde Baru. Beberapa karakteristik demokrasi Pancasila pada masa reformasi yaitu pemilu lebih demokratis, rotasi kekuasaan dari pemerintah pusat hingga daerah, pola rekrutmen politik terbuka, hak-hak dasar warga negara terjamin. 3. Bentuk ancaman-ancaman. Ancaman persatuan dan kesatuan bangsa pada masa reformasi di Indonesia diantaranya adalah munculnya organisasi pemberontak dan pelanggaran hak asasi manusia. Organisasi pemberontak Gerakan Papua Merdeka, pelanggaran HAM, perampokan, penjarahan, pemerkosaan, pembunuhan. Peristiwa Mei 1998 merupakan titik awal reformasi di Indonesia. Peristiwa ini menandai berakhirnya era Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. 4. Gerakan pemberontakan. Gerakan pemberontakan yang terjadi pada masa reformasi di Indonesia, salah satunya adalah Gerakan Papua Merdeka. Pada masa reformasi, terjadi banyak penyimpangan Pancasila. Salah satunya adalah munculnya organisasi pemberontak. Gerakan Papua Merdeka merupakan salah satu contoh gerakan pemberontakan yang terjadi pada masa reformasi. Masa reformasi dimulai pada 21 Mei 1998 setelah Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya. 5. Persatuan dan Kesatuan. Persatuan dan Kesatuan bangsa Indonesia pada masa reformasi yaitu sejak 21 Mei 1998 hingga saat ini diwujudkan dengan berbagai upaya, seperti amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahan struktur ketatanegaraan. Pada masa reformasi, Persatuan dan Kesatuan bangsa Indonesia juga diperkuat oleh 3 faktor, yaitu Sumpah Pemuda, Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika. Ketiga faktor tersebut dapat menyatukan perbedaan keanekaragaman yang ada di Indonesia. 6. Konstitusi yang digunakan. Konstitusi yang digunakan pada masa reformasi di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada masa reformasi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengalami amandemen atau perubahan. Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dilakukan untuk mengubah peran dan hubungan Presiden dan DPR, serta struktur ketatanegaraan Indonesia. Tujuannya agar kekuasaan Presiden tidak disalahgunakan dan tercipta kondisi kenegaraan yang lebih stabil.